Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Allahumma amin. Untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah atau yang ada di pondok, untuk materi pelajaran pagi hari ini kita melanjutkan Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim sekarang itu dalam halaman 8. Dalam halaman 8 ini ya, halaman 8 itu di lanjutannya Allahumma ini Allahumma illa idza ta'allama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du Gusti Allah. Allahumma du Gusti Allah. Illa idza ta'allama, kejaba nalikane belajar sapa talib. Nek man yo man, tapi ini titik talib saja. Illa idza ta'allama, nalikane belajar sapa talib minan nujumi, saking ilmu nujum. Minan nujumi, saking ilmu nujum. Qad roma, ing kira-kirane perkara. Qad roma, ing kira-kirane perkara. Ya'rifu, kang ngerti sapa talib. Ya'rifu, kang ngerti sapa talib bihi kelawan minan nujumi. Bihi kelawan minan nujumi. Bihi kelawan minan nujumi. Al-qiblata, ing arah kiblat. Al-qiblata, ing arah kiblat. Wa awqatas sholati, lan pira-pira waktune salat. Wa awqatas sholati, lan pira-pira waktune salat. Belajar ilmu nujum dulu hukumnya apa? Dicari di atas dulu ilmu nujum itu apa, terus mempelajari ilmu nujum itu hukumnya gimana. Nah ini untuk ilmu nujum, belajar ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat. Arah kiblat itu arah yang menuju ke Ka'bah. Nah, itu arah kiblat bukan barat ya. Arah kiblat itu arah yang menuju ke Ka'bah ya, sebagai hadapannya orang bersolat.
dan mengetahui waktunya sholat. Nah, kalau tidak ada jam, terus yang bisa dilihat hanya matahari. Matahari ini termasuk bintang. Ilmu nujum itu bintang ya, hubungannya dengan bintang. Nah, itu untuk mengetahui arah kiblat dengan menggunakan ilmu nujum dan mengetahui waktunya sholat dengan ilmu nujum, itu hukumnya wenang, faya juzu, mongko wenang. Wenang itu boleh ya, boleh dilakukan, boleh tidak, itu wenang. Faya juzu mongko wenang apa dalika mengkono ta'allama minan nujumi. Apa dalika mengkono ta'allama minan nujumi. Apa dalika mengkono ta'allama minan nujumi. Maka hukumnya adalah diperbolehkan hanya sebatas untuk mengetahui waktunya sholat dan arah kiblat. Tidak boleh digunakan untuk ngeramal. Nah, itu dalam ilmu taklim diterangkan seperti itu. Ya. Seperti kalau kamu nanti ke Aliyah, itu ada namanya ilmu falak. Itu untuk mengetahui tanggal 1, gerhana bulan, gerhana matahari, letaknya kiblat dengan bulan, dengan matahari, itu bisa dihitung, gitu ya, bisa dihitung dengan menggunakan ilmu falak. Nah, yang dihitung itu apa? Perjalanannya bulan dan perjalanannya matahari dan berputarnya bumi. Nah, itu nanti dipelajari di Aliyah tentang ilmu falak. Jadi belajar ilmu nujum itu hukumnya haram kalau untuk mengetahui waktunya sholat, arah kiblat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agama itu diperbolehkan ya. Wa amma ta'allama terus wa amma ta'allumu ilmi tibi wa amma ta'allumu ilmi tibi lan anapun utawi belajar ilmu kedokteran faya juzu mongko iku wenang apa ta'allumu ilmi tibi. Faya juzu mongko wenang apa ta'allumu ilmi tibi. Belajar ilmu kedokteran itu hukumnya diperbolehkan. Bahkan di kitab-kitab lain itu ada yang menerangkan hukumnya sunat, ada yang sampai wajib. Wajibnya itu wajib fardu kifayah, hukumnya wajib kifayah ya, fardu kifayah itu di kitab-kitab lain. Nah, kalau di sini hukumnya mencari ilmu kedokteran, belajar ilmu kedokteran itu hukumnya wenang atau mubah ya, atau mubah itu sama dengan tadi, boleh dilakukan boleh tidak. Kenapa? Li annahu karono setuhune ilmi tibi
Li annahu krana setuhune ilmi tibi, li annahu krana setuhune ilmi tibi iku sababun, tulis ikunya dulu, iku sababun sebab minal asbabi saking pira-pira sebab, minal asbabi saking pira-pira sebab. Kenapa kok menang? Karena ilmu kedokteran itu menggunakan data atau sebab-sebab yang ada. Ya, wong loro itu tidak mesti obatnya. Loro kepala, sakit kepala itu tidak mesti obatnya, dilihat sebabnya. Lah kalau ilmu dukun itu sakit apa saja obatnya sama. Nah, kalau ilmu kedokteran itu dilihat sebabnya dari sebab-sebab yang ada itu. Makanya diperbolehkan. Faya juzu mongko wenang. Faya juzu mongko wenang apa ta'allumuhu belajar ilmi tibi, belajar ilmi tibi kasa iril asbabi kaya sekarine pira-pira sebab, kasa iril asbabi kaya sekarine pira-pira sebab. Karena berdasarkan sebab-sebab yang ada itu diperbolehkan. Nah, ini faqad adawa mongko temen-temen kersa tombo. Faqad adawa mongko temen-temen kersa tombo sapa annabiyyu kanjeng nabi, sapa annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Qad hukiya teman-teman dan ceritaaken, teman-teman dan ceritaaken. Oh itu titik, atau gini kita titik. Kanjeng Nabi itu kalau sakit itu diobatkan nanggone dokter. Kalau dulu itu namanya tabib, kalau kamu yang kenal mungkin tabib. Tabib itu artinya dokter. Nah, dulu Kanjeng Nabi itu kalau sakit itu diobatkan ke dokter, tidak disuwuk atau dibawa ke dukun gitu ya. Makanya belajar ilmu kedokteran itu diperbolehkan karena Kanjeng Nabi kalau sakit itu diobatkan ke tabib atau dokter sekarang. Qad fukiya teman-teman dan ceritaaken Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahu muga-muga melasi ing Imam Syafi'i sapa Allahu Gusti Allah ta'ala moga luhur sapa Allah annahu setuhune Imam Syafi'i, annahu setuhune Imam Syafi'i iku qala dawuh sapa Imam Syafi'i, iku qala dawuh sapa Imam Syafi'i al ilmu utawi ilmu, al ilmu utawi ilmu iku ilmani, iku ilmani on loro,
iku ilmani ana loro. Ilmu itu dibagi menjadi dua menurut Imam Syafi'i. Ilmul fikih rupane ilmu fikih lil adyani krana urusane agama, kanggo urusane agama. Dimaknani jangkep krana kanggo urusane agama. Ilmul fikih rupane ilmu fikih siji ilmu fikih lil adyani krana kanggo urusane agama. Wa ilmu tibbi lan loro ilmu kedokteran. Lil abdani krana kanggo urusane badan utawa awak. Lil abdani krana kanggo urusane badan. Wamalan utawi ilmu waro adzalika ing dalem sak liyane mengkono ilmane ing dalem sak liyane mengkono ilmane iku bulghatu majlisin dadi sangune pelungguhan. Iku bulghatu majlisin dadi sangune pelungguhan. Dan ilmu selain ilmu fikih dan ilmu kedokteran itu sebagai pendukung. Maksudnya bulghatu majlisin ini adalah sebagai penguat atau pendukung dari ilmu fikih, kadang-kadang juga ilmu kedokteran, itu ya. Seperti ilmu biologi itu ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Ilmu fisika itu ada yang berkaitan dengan agama, ada juga yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Nah, jadi selain ilmu kedokteran dan ilmu fikih itu adalah bulghatu majlisin sebagai penguat atau pendukung atau pelengkap daripada ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Wa amma tafsirul ilmi lan anapun utawi keterangane ilmu. Fahuwa mongko utawi tafsirul ilmi iku sifatun sifat yatajalla kang dadi terang apa terus yatajalla kang dadi terang apa ilmu biha kelawan sifat liman maring wong komat kang nglakoni komat kang jumeneng maksudnya itu menetap dalam sifat. Komat kang jumeneng apa sifat? Iya ya sifat
iya ya sifat bihi kelawan man al mazkura ing perkara kang den tutur. Zaman al mazkura ing perkara kang den tutur yang pernah diperoleh, yang diilingi. Al mazkura ing perkara kang den ilingi utawa den tutur. Titik. Nah, ilmu itu adalah sifat yang bisa menjadi jelas apabila sifat itu berada pada seseorang yang dibuktikan dengan melakukan sesuatu yang pernah diperoleh atau diingat. Nah, nih. Ilmu itu adalah sifat yang menjadi terang pada seseorang, sifat yang menjadi terang pada seseorang sifat yang menjadi terang pada seseorang yang dibuktikan dengan melakukan atau membuktikan dengan sesuatu yang pernah diperoleh atau diingat. Jadi ilmu itu sifat itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, kecuali sifat itu menempel pada sesuatu yang dapat dilihat. Warna itu semuanya sifat. Hijau, kuning itu tidak bisa dilihat. Bisa dilihat itu hijau karena menempel pada kertas, pada tembok, pada kain, pada sesuatu yang dapat dilihat. Tuh. Sebenarnya sifat itu tidak bisa dilihat. Ya, bisa dilihat kalau menempel pada sesuatu yang dapat dilihat. Itu sifat. Ilmu itu sifat yang menjadi jelas dengan sifat tersebut. Sifat yang menjadi jelas pada seseorang yang melakukan sifat tersebut. Sifat yang menjadi jelas pada seseorang yang dibuktikan dengan melakukan sesuatu yang pernah diperoleh atau diingat. Kamu sekarang belajar ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu sorof, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Orang itu tidak tahu kecuali kalau kamu ditanya bisa jawab. Kamu tasrif lafat jalasa. Kamu bisa menasrif, berarti kamu bisa ilmu sorof. Saya hitung niki, kamu bisa menghitung dengan benar, berarti kamu punya ilmu matematika. Itu. Nah, ilmu yang ada di diri kamu itu adalah sifat, tidak ada yang dapat melihat kecuali kamu buktikan. Titik. Wal fiqhu lan utawi ilmu fikih. Wal fiqhu lan utawi ilmu fikih iku makrifatu daqaiqil ilmi.
kanggo ngaweruhi pira-pira lembut-lembute ilmu, kanggo ngaweruhi pira-pira lembut-lembute ilmu. Lembut-lembute ilmu itu maksudnya bukan wedak, bukan tepung, itu bukan. Lembut-lembutnya itu maksudnya inti daripada ilmu itu bisa diketahui dalam ilmu fikih gitu. Gitu. Qala dawuh sapa Abu Hanifah rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah. Rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah. Rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah. Iku alaihi muga tetep ing atase Abu Hanifah. Al-fiqhu utawi ilmu fikih. Al-fiqhu utawi ilmu fikih iku ma'rifatun nafsi, ngaweruhi awak-awakan. Iku ma'rifatun nafsi, ngaweruhi awak-awakan. Ma ing perkara laha kang manfaati maring nafsi. Laha kang manfaati maring nafsi. Wamalan perkara alaiha kang bahayani ing nafsi. Alaiha kang bahayani ing nafsi. Alaiha kang bahayani ing nafsi. Di ilmu fikih itu adalah menurut Abu Hanifah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang berbahaya bagi seseorang atau bagi diri sendiri. Di ma'rifatun nafsi itu mengetahui diri sendiri tentang sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang tidak bermanfaat atau berbahaya. Ya, itu menurut Abu Hanifah. Waqala lan dawuh sapa Abu Hanifah. Waqala lan dawuh sapa Abu Hanifah. Mal ilmu ora ana utawi ilmu. Mal ilmu ora ana utawi ilmu iku illa lil amali krana iku illa lil amali kejaba krana diamalno. Iku illa lil amali kejaba krana diamalno bihi kelawan ilmu. Ilmu itu adalah perkara yang harus diamalkan. Di ilmu itu dicari untuk diamalkan, untuk dibuktikan atau dibuat menguatkan perbuatan atau amal. Amal sampean sholat itu begini-begini itu apa? Karena ilmunya sholat. Kamu puasa begini-begini. Kenapa? Karena ilmunya puasa seperti itu. Nah, itu namanya ilmu digunakan untuk beramal. Nek dibuat ilmu
itu hanya untuk diamalkan. Nah, tadi punya ilmu diamalkan itu namanya ilmunya berguna atau ilmunya diserap. Ilmu tidak diamalkan padha karo tidak punya ilmu. Wal amalulan utawi amal nglakoni. Wal amalulan utawi amal. Wal amalulan utawi amal. Wal amalulan utawi amal. Bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu. Iku tarkul ajili ninggalno donya. Iku tarkul ajili ninggalno donya lil ajili krana akhirat. Tarkul ajili ninggalno donya lil ajili krana akhirat. Nah, beramal dengan ilmu itu tidak boleh untuk dibalik mencari dunia, ya, tapi mengamalkan ilmu itu untuk semata-mata mencari akhirat, ya, meninggalkan dunia untuk mencari akhirat. Ilmu apa saja, punya ilmu kedokteran, punya ilmu elektro, punya ilmu komputer, punya ilmu matematika, itu diamalkan untuk mencari akhirat. Jangan sampai tujuan utama itu mencari dunia atau pekerjaan tok. Kalau kamu mempunyai ilmu atau mencari ilmu tujuannya untuk mencari dunia, maka akhiratmu tidak akan mendapatkan, tidak akan kamu dapatkan. Kalau kamu mencari ilmu tujuannya untuk beramal mencari akhirat, maka duniamu akan katut. Ya, nek golek akhirat berarti dunyane katut, nek golek donya akhirat gak katut. Padha karo wong nandur pari, nek nandur pari sukete tukul dhewe. Suket itu merupakan rumput, itu merupakan dunia. Itu ibaratnya dunia rumput itu. Kalau nandur jagung, nandur pari, itu rumputnya tukul dengan sendirinya. Tapi kalau kamu nanam rumput, padinya tidak akan tumbuh. Nah, kamu tidak akan panen padi. Kalau nanam padi, kamu nanti akan bisa panen rumput. Titik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nanti absennya di grup Facebook, ya, di grup Facebook absennya. Hasil maknani kamu foto, kamu upload di grup Facebook, di kolom komentar itu bisa untuk mengupload foto hasil maknani kamu, ya. Tidak usah di WA, ya. Kalau di WA nanti pegel buka Pak Asrofi. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.